Shalom, Wow Families. Mari siapkan hatimu. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita saat hari ini. Namun sebelum itu, mari tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, saat ini Tuhan, kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami Tuhan pada saat ini Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan, bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia kepada Engkau Tuhan, untuk tetap bisa tinggal di dalam-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan ajar kami untuk tetap bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mulai pada kami Tuhan saat ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Kami berdoa. Amin. Mari siapkan hatimu. Kita angkat pujian ini. Beriku hati untuk menyembah. Beriku hati untuk menyembah-Mu, untuk menyembah-Mu. Beriku hati, beriku hati untuk memuja-Mu,
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bisa merasakan Tuhan bahwa Engkau hadir Tuhan saat ini Tuhan. Makasih banyak Tuhan Yesus, makasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih udah kasih kami waktu untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Makasih Tuhan buat nafas hidup ini Tuhan, buat kesempatan kami untuk hidup, untuk bernafas saat ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Syukur kepadamu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang baik, Bapa yang gak pernah ninggalin kami sedetik pun, Bapa yang selalu ada sama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat semua hal yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan kami dipuaskan Tuhan. Saat ini Tuhan, jiwa kami Tuhan, kerinduan kami terpuaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini Tuhan, kami akan diam, kami akan dengar apa yang ingin Tuhan sampaikan buat kehidupan kami, buat diri kami Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan Yesus, semua hal yang kami dengar Tuhan melalui firman-Mu Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, itu bisa mengubah kehidupan kami Tuhan. Kami yang lemah akan dikuatkan Tuhan. Kami yang sakit, kami pasti disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan, kami mungkin dalam keadaan gak tahu buat apa Tuhan, gak tahu mau ngapain lagi Tuhan. Kami stuck dengan masalah kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami dengar firman-Mu Tuhan, Engkau mensingkapkan semua hal yang tidak dapat kami mengerti Tuhan, dan membuat kami menjadi mengerti dan membuat kami menjadi kuat Tuhan untuk menghadapi segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Berbicara kepada kami Tuhan, berbicaralah sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Engkau. Amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang reborn, kelahiran kembali. Dan perenungan kita saat ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-20, firman Tuhan. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Ada hal yang sangat mencolok ketika orang itu mengalami perubahan dalam hidupnya. Artinya dia mengalami kelahiran kembali di dalam hidup sebagai seorang yang mengikuti kehendak Tuhan. Yang pertama, ia akan memiliki cara pikir yang berbeda. Pola pikirnya sudah diubahkan. Tidak lagi mementingkan keinginannya sendiri, tetapi dia akan berfokus kepada tujuan dan misi Tuhan di dalam kehidupannya, yaitu serupa dan segambar dengan Allah. Dan hal ini dapat kita baca dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 berkata bahwa, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan,
Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ini jelas. Orang yang dikatakan lahir baru, orang yang sudah dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, tidak lagi pikirannya hanya untuk menyenangkan keinginannya sendiri, tetapi berubah menjadi pikiran yang menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, pikirannya tertuju hanya semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan itu yang tanda yang pertama yang dialami oleh orang-orang yang sudah mengalami kelahiran kembali. Dan yang kedua, orang yang dikatakan sudah mengalami kelahiran kembali, perbuatan dan tindakannya ini tidak lagi didasari dengan untuk memuaskan hawa nafsunya, tetapi perbuatannya ini memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Mari kita baca dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Hidup orang yang dikatakan sudah lahir baru berbeda dengan orang-orang yang belum lahir baru. Sifat ramah, sifat mengampuni itu akan menjadi ciri khas daripada orang-orang yang mengalami kelahiran kembali. Karena apa? Karena kasih Allah ada dalam kehidupan orang itu. Biarlah kebenaran firman Tuhan menguatkan dan meneguhkan kita hari ini. Yang pertama, cara pikir kita sudah berbeda. Yang kedua, sikap yang penuh dengan kasih itu akan terpancar dari hidup kita karena kasih Allah sudah ada dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, Bapa yang baik, Allah yang terus berkemurahan bagi setiap kami. Saat ini kami telah membaca kebenaran firman-Mu, kami telah merenungkannya. Biarlah itu menjadi kekuatan dan pedoman dalam kehidupan kami. Kami sudah menjadi ciptaan yang baru. Kami tidak lagi pikiran kami dikuasai oleh hal-hal yang sia-sia, hal duniawi yang menguasai keinginan dan kehidupan kami. Tetapi biarlah hikmat Tuhan akan senantiasa menguasai hati dan hidup kami. Perbuatan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Kami rindukan dimanapun kami berada, kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah Tuhan Yesus Kristus akan terus memampukan kami, sehingga orang melihat benar Tuhan ada dalam kehidupan kami. Buat kami semua, jemaat gereja Betani Indonesia Kota Bitung House of Worship, terus mengalami perubahan di dalam Engkau, menuju kepada kedewasaan di dalam Engkau. Pakailah kami semua dengan kuasa dan hikmat yang datang daripadamu. Mohon ampun semua kekurangan, pelanggaran bahkan dosa kami. Kami percaya Tuhan sudah mengampuni kami, melayakan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.